Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lofi Salsabila dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 17016240076. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas video yaitu teori konsumsi dan teori investasi untuk memenuhi tugas UAS Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Pak Dimas Kurnia Robi, MPD. Oke, saya share screen. Baik, teori konsumsi dan teori investasi. Nah, pertama-tama saya akan membahas teori konsumsi terlebih dahulu ya. Bentar. Nah, teori konsumsi adalah analisis tentang bagaimana individu atau rumah tangga menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Konsumsi memainkan peran penting dalam menentukan kesejahteraan individu dan ekonomi secara keseluruhan. Benar. Keynesian yang memperhitungkan faktor psikologis, sosial, dan ekonomi makro. Tujuan utama teori konsumsi ini adalah untuk memahami pola pengeluaran konsumen, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumsi, serta memproyeksikan dampak perubahan ekonomi. Teori konsumsi juga memiliki relevansi yang meningkat di era modern, membantu ekonomi dan perusahaan dalam merancang kebijakan dan strategi yang efektif. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian konsumsi. Dalam istilah sehari-hari, konsumsi dapat diartikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan, baik untuk kebutuhan makanan maupun kebutuhan non-makanan. Menurut Mankiw, konsumsi mempunyai arti sebagai pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Next. Selanjutnya ada kurva teori konsumsi. Nah, di eh, di titik X ini menunjukkan persinggungan titik X ini menunjukkan persinggungan antara kurva Z dengan kurva C, di mana Y ini sama dengan C. Nah, ini adalah titik saat besaran konsumsi setara dengan besaran income atau pendapatan. Nah, C0 ini mengindikasikan bahwa konsumsi akan tetap dilakukan walaupun income sama sebesar 0. Dapat diingat bahwa proporsi tambahan konsumsi lebih rendah daripada proporsi tambahan income, sehingga menimbulkan ruang di mana kurva C menjadi lebih landai, nih guys, lebih landai daripada kurva Z. Ini kurva Z-nya. Nah, ruang inilah yang menjadi proporsi untuk tabungan atau S. Selanjutnya, ruang sebelum titik X ini menunjukkan konsumsi lebih besar daripada income. Nah, untuk memenuhi hal tersebut bisa diambil dari tabungan terdahulu atau melakukan pinjaman. Next, ada teori-teori konsumsi. Yang pertama ada teori utilitas, yang kedua teori pelaku konsumen, yang ketiga teori siklus hidup konsumsi, serta yang terakhir ada teori keterbatasan rasional atau bounded rationality. Yang pertama, teori utilitas. Teori utilitas adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa individu membuat pilihan untuk memaksimalkan utilitas mereka. Nah, utilitas ini adalah ukuran seberapa besar manfaat, keuntungan, atau keuangan yang diperoleh dan dari suatu barang atau jasa. Kedua, ada teori perilaku konsumen.
Nah, teori ini tuh berfokus pada bagaimana konsumen membuat keputusan terkait pembelian barang dan jasa dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendapatan, harga barang, preferensi, serta pengaruh sosial. Nah, keputusan ini biasanya berusaha memaksimalkan kesejahteraan atau kepuasan konsumen. Yang ketiga ada teori siklus hidup konsumsi. Teori ini dikemukakan oleh Franco Modigliani dan menyatakan bahwa individu merencanakan konsur dan tabungan mereka sepanjang hidup untuk menyeimbangkan konsumsi mereka. Nah, orang-orang menabung pada masa muda untuk konsumsi di masa tua saat pendapatan menurun. Nah, yang terakhir ada teori keterbatasan rasional. Teori ini menyatakan bahwa manusia tidak selalu membuat keputusan yang sepenuhnya rasional karena keterbatasan informasi, kapasitas kognitif, serta waktu. Nah, mereka ini seringkali menggunakan pendekatan yang memadai atau satisficing daripada yang optimal. Lanjut, di sini ada perbedaan-perbedaan antara konsumsi, konsumen, serta konsumtif. Yang pertama, saya akan bahas konsumsi terlebih dahulu. Bentar. Konsumsi adalah penggunaan produk atau jasa oleh individu maupun rumah tangga yang bukan untuk diproduksi ataupun diperjualbelikan. Contohnya, produk dan jasa ini dapat berupa barang atau benda, tetapi juga dapat berupa jasa atau pelayanan. Contohnya, ketika kita membeli baju, makanan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada konsumen. Konsumen ini adalah seseorang atau pelaku yang melakukan kegiatan konsumsi. Contohnya, konsumsi itu ada orang-orang yang berbelanja di suatu pusat perbelanjaan seperti supermarket. Contohnya itu ada Indomaret, Alfamart, Mega Swalayan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada konsumtif. Konsumtif adalah suatu sifat seseorang atau seorang konsumen yang gemar membelanjakan uangnya untuk dikonsumsi. Contoh konsumtif ini adalah kita perlu kendaraan untuk bisa mengantarkan kita dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya ketika kita ingin berangkat ke kampus, kan kita itu butuh motor, guys. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor konsumsi. Pertama, ada pendekatan rumah tangga atau household income. Yang kedua, pendapatan kekayaan rumah tangga atau household income. Dan terakhir ada tingkat bunga atau interest rate. Yang pertama, pendapatan rumah tangga ini biasanya makin naik atau tinggi tingkat pendapatan, tingkat konsumsi makin tinggi karena tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi makin besar. Misalnya, jika pendapatan kepala keluarga masih rendah, biasanya beras yang dipilih untuk konsumsi juga beras kelas menengah atau yang rendah. Yang kedua, pendapatan kekayaan rumah tangga. Ini contohnya adalah misalnya bunga deposito yang diterima tiap bulan dan dividen yang diterima setiap tahun menambah pendapatan rumah tangga. Tentunya hal ini dapat meningkatkan pengeluaran konsumsi. Nah, yang terakhir ada tingkat bunga ini, misalnya ketika kita menggunakan fasilitas kartu kredit. Nah, biaya bunga kan semakin mahal, sehingga lebih baik menunda konsumsi, melainkan bagi mereka yang memiliki kelebihan uang, tingkat bunga yang tinggi menyebabkan menyimpan uang di bank terasa lebih menguntungkan dibanding dihabiskan untuk dikonsumsi. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri barang konsumsi. Pertama, benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi atau benda-benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Contohnya ini makanan, minuman, pakaian. Nah, kita kan perlu melakukan transaksi ekonomi di pasar. Dan juga termasuk menghirup udara, berjemur, pada sinar matahari. Nah, ini itu mereka bukan termasuk kegiatan konsumsi karena didapatkannya secara gratis. Yang kedua ada benda yang
dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya itu adalah transportasi seperti motor yang digunakan dari rumah ke kampus. Yang ketiga ada manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Nah, contoh benda-benda ini dapat dibedakan menjadi eh, dua. Yang pertama yang dapat habis dalam sekali pemakaian. Contohnya yaitu makanan dan minuman. Yang kedua, benda-benda yang dapat dipakai secara berulang-ulang. Contohnya ada pakaian, celana, sepatu, dan lain-lain. Next, ada tujuan konsumsi. Yang pertama, untuk mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Misalnya penggunaan barang dan jasa secara bertahap-tahap, se- secara bertahap-tahap. Nah, yang kedua, selanjutnya ada tujuan konsumsi. Yang pertama, mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Nah, contoh dari barang-barang bertahap ini itu adalah misalnya penggunaan barang-barang dan yang tidak habis dalam waktu singkat, yaitu seperti mobil, motor, pakaian, furnitur, rumah tangga, seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Nah, untuk mengurangi nilai guna barang-barang tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan bertahap. Yang kedua adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Hal-hal yang termasuk ke dalam klasifikasi barang tersebut yaitu ada makanan dan minuman. Karena jika tidak dihabiskan dalam waktu sekaligus, maka bahan-bahan tersebut akan rusak, basi, dan kadaluarsa sehingga tidak memiliki nilai guna lagi. Yang ketiga, untuk memuaskan hmm, kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, hal-hal yang termasuk dalam konsumsi ini adalah seperti contohnya perjalanan haji dan umroh eh, bagi umat muslim ke Arab Saudi. Hal seperti ini akan menimbulkan kepuasan batin dan rohani bagi seseorang yang ingin melakukannya. Tentu saja, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan biaya perjalanan, biaya pendaftaran, dan lain sebagainya. Namun, jika seseorang telah memiliki nilai kuat, maka hal tersebut tidak akan menjadi suatu masalah yang besar. Next. Nah, kita udah sampai di materi selanjutnya, yaitu yang kedua investasi. Nah, di sini saya akan membahas pertama ada harga sewa modal, yang kedua biaya modal, ketiga faktor-faktor penentu investasi, dan yang terakhir ada pajak dan investasi. Nah, teori investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah pengeluaran atau pembelian barang modal, bangunan, mesin, peralatan untuk menghasilkan barang dan jasa di masa depan. Nah, peran investasi ini sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan stok modal yang digunakan dalam produksi. Nah, contoh dalam kegiatan investasi ini itu ada pembangunan LRT di Rawamangun yang menghubungkan wilayah-wilayah untuk mempermudah transportasi orang banyak kan. Selanjutnya ada harga sewa modal. Harga sewa modal adalah harga yang dibebankan perusahaan atas aset yang dimilikinya atau harga yang dibayar yang akan untuk menyewa aset serupa di pasar kompetitif. Nah, penurunan harga sewa modal dapat memberikan kepada perusahaan untuk menggunakan lebih banyak modal dalam produksi yang dapat meningkatkan produk modal marginal. Namun, produk marginal yang diperoleh dari satu unit tambahan menurun seiring dengan semakin banyaknya modal yang digunakan. Lanjut, ada gambar grafik kurva keseimbangan pasar sewa modal nih guys. Nah, nah,
Nah, kurva ini menunjukkan keseimbangan di pasar sewa modal. Produk marginal modal menentukan kurva. Nah, kurva permintaan menurun karena produk marginal modal terendah ketika tingkat modal tinggi. Nah, pada titik waktu tertentu, jumlah modal dalam perekonomian tetap, sehingga kurva penawaran vertikal, nih guys. Harga sewa modal real disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Lanjut. Nah, dari fungsi tersebut dapat diidentifikasi variabel yang menentukan harga sewa real. Berikut nih guys, yang pertama ada semakin rendahnya persediaan modal, maka harga sewa modal real juga akan semakin tinggi. Kedua, semakin besar jumlah tenaga kerja yang digunakan, maka harga sewa modal real juga akan semakin tinggi. Nah, yang terakhir, semakin baik teknologinya, maka harga sewa modal real juga akan semakin tinggi, guys. Lanjut, yaitu ada biaya modal. Nah, biaya modal ini atau cost of capital adalah suatu biaya nyata atau real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana yang digunakan untuk mendanai investasi dan biaya operasional perusahaan. Nah, tujuan penentuan biaya modal ini adalah supaya perusahaan dapat mengetahui seberapa banyak biaya real atau nyata yang harus perusahaan keluarkan untuk mendanai investasi dan mendanai biaya operasional perusahaan tersebut. Lanjut. Nah, untuk setiap periode waktu saat perusahaan menyewakan satu unit modal, perusahaan penyewaan menanggung tiga biaya, guys. Yang pertama, ketika sebuah perusahaan penyewaan meminjam untuk membeli satu unit modal, maka ia harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Nah, yang kedua, sementara perusahaan penyewaan menyewakan modal, harga modal dapat berubah. Kenapa? Jika harga modal turun, perusahaan rugi karena aset perusahaan turun nilainya. Nah, jika harga modal naik, perusahaan untung karena aset perusahaan naik nilainya. Yang ketiga, selama modal disewakan, modal tersebut akan mengalami penyusutan. Lanjut. Nah, di sini ada rumus biaya modal, guys. Itu cost of capital, sedangkan IPK minus delta PK plus alfa PK sama dengan PK di min delta PKK per PK plus alfa. Definisinya itu cost of capital atau biaya modal itu yang tadi sudah saya sebutkan ya. Suatu biaya nyata atau real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana yang digunakan untuk mendanai investasi dan biaya operasional perusahaan. Nah, di sini ada rumusnya nih guys nih. I ini sama dengan tingkat bunga nominal, ya sama dengan biaya bunga. A, ini dan KPK sama dengan biaya kerugian atau keuntungan. Nah, tanda minus ini untuk mengukur biaya, bukan manfaat. Nah, di sini ada simbolnya, simbol lagi yaitu tingkat penyusutan. Nah, PK ini adalah biaya penyusutan dalam dolar. Lanjut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Pertama, ada tingkat bunga atau interest rate.
Nah, yang pertama ini ada tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi cenderung menurunkan investasi karena biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Sebaliknya, tingkat bunga rendah mempermudah akses pembiayaan sehingga mendorong investasi. Oke. Nah, yang selanjutnya ada kemajuan teknologi atau technological advancement. Nah, tingkat inovasi yang tinggi di sektor teknologi ini mampu mendorong perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak untuk tetap kompetitif dan memanfaatkan peluang baru. Nah, dengan infrastruktur yang mendukung seperti jaringan internet, berkecepatan tinggi, dan pusat data, menjadi faktor penting dalam meningkatkan investasi ini di bidang teknologi. Nah, yang ketiga ada pendapatan kebijakan pemerintah atau government policies. Nah, yang ketiga ada pendapatan kebijakan pemerintah atau government policies. Nah, dalam dalam hal ini pajak yang tinggi dapat mengurangi keuntungan perusahaan sehingga menurunkan daya tarik investasi. Sebaliknya, jika pajak rendah dapat mendorong investasi. Selanjutnya ada keuntungan yang diharapkan atau expected returns. Nah, di sini contohnya di kondisi pasar, jika tingginya permintaan terhadap produk atau layanan di masa depan meningkatkan ekspektasi keuntungan. Nah, contohnya dengan pasar dengan persaingan rendah memberikan peluang keuntungan yang lebih besar. Tapi di sini kita mempunyai risikonya guys, yaitu biaya tak terduga atau gangguan operasional dapat mengurangi margin keuntungan. Juga ada yang selanjutnya ada pendapatan dan permintaan agregat. Nah, semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besar daya beli masyarakat yang mendorong peningkatan permintaan agregat. Nah, kondisi ini menciptakan peluang investasi karena pasar pasar potensial yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada kepercayaan bisnis. Selanjutnya ada kepercayaan bisnis atau business confidence. Nah, kalau inflasinya terkendali, kondisi inflasi ini yang stabil memberikan keyakinan kepada pelaku bisnis untuk berinvestasi. Nah, dalam tingkat pertumbuhan ekonomi yang konsisten,
dapat meningkatkan kepercayaan bisnis terhadap prospek masa depan. Lanjut. Nah, di sini ada kurva penurunan dan pergeseran fungsi investasi. Nah, kurva A menunjukkan hubungan nih guys, kurva ini menunjukkan hubungan negatif antara tingkat bunga real dan investasi. Seiring dengan penurunan tingkat bunga real, biaya modal turun yang meningkatkan keuntungan perusahaan dari investasi dan menyebabkan peningkatan dalam pengeluaran investasi. Nah, yang kedua ini kurva B. Kurva B ini menggambarkan pergeseran fungsi investasi keluar atau ke kanan nih guys, yang dapat terjadi ketika ada perubahan yang meningkatkan MPK, misalnya karena adanya inovasi teknologi atau peningkatan produktivitas modal. Oke, selanjutnya ada pajak dan investasi. Apa itu pajak? Pajak adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Nah, jenis-jenis pajak ini ada 4. Yang pertama ada pajak penghasilan atau income tax. Yang kedua, pajak penjualan atau sales tax. Yang ketiga, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang terakhir ada pajak korporasi atau corporate tax. Lanjut. Dampak pajak dan investasi dalam ekonomi. Yang pertama, dampak pajaknya dulu. Pajak tinggi dapat mengurangi insentif untuk bekerja dan berinvestasi, bisa menurunkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau pajak rendah, ini bisa mendorong investasi dan konsumsi, tetapi negara kekurangan pendapatan. Nah, kalau dalam dampak investasi ini, di pertumbuhan ekonominya itu investasi meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Kalau dalam meningkatkan produktivitas, di sini teknologi dan infrastruktur yang lebih baik meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya, hubungan pajak dan investasi. Nah, pengaruh pajak terhadap investasi itu, pajak yang tinggi mengurangi insentif berinvestasi, sementara insentif pajak mendorong investasi. Yang kedua, ada kebijakan pajak untuk investasi, yaitu seperti pengurangan pajak dan insentif bagi sektor strategis untuk mendukung pertumbuhan investasi. Nah, kita udah sampai di penghujung, yaitu saya akan membacakan kesimpulan dalam materi teori konsumsi dan teori investasi. Berbagai komponen ekonomi, psikologis, dan sosial mempengaruhi perilaku konsumsi seorang. Menurut teori konsumsi, selain itu, hal-hal seperti iklan dan tuntutan sosial juga memengaruhi pilihan konsumen. Sangat penting untuk memahami teori ini saat membuat strategi ekonomi yang efektif dan memprediksi bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi pola konsumsi. Nah, ada cara lain untuk mengekspresikan modal neoklasik, yaitu dengan menyatakan bahwa investasi bergantung pada Q atau bin, atau rasio nilai pasar modal terpasang terhadap biaya penggantiannya. Nah, perusahaan juga tidak selalu dapat memperoleh dana untuk membiayai investasi. Terakhir, investasi perumahan bergantung pada harga relatif perumahan. Sekian presentasi saya dalam teori konsumsi dan teori investasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan jika ada perkataan yang salah, saya maaf. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.